sepak bola ya. Kita bahas dari grup E sampai grup H ya untuk Liga Champions, dan ya sambil gue lihat untuk siapa yang lolos dari babak grupnya. Gue sempat nonton untuk 2 match ya, ada si siapa Barca dan juga ada si MU ya. Untuk dari grupnya Barca, dari grup apa ini, grup E, Bayern dengan Benfica yang lolos. Sedangkan untuk Barcelona harus bermain di Europa League ya, dengan gagal mengalahkan siapa, Bayern Munchen, sedangkan Benfica menang 2-0 ya atas Dinamo Kiev. Ya di sini yang gue melihat bahwa sebetulnya untuk Barcelona ini, Xavi ini terlalu memaksakan main 4-3-3, sedangkan di bangku pemain ini, pemain Barca ini sama sekali nggak punya kompetensi untuk bermain 4-3-3. Kelihatan banget Serginho nggak bisa ngikutin Dembele. Sedangkan di bangku cadangan lu masih ada Coutinho yang kalau misalkan gue jadi Xavi, gue akan bermain dengan 4-3-1-2 atau 4-2-3-1 ya, dan jangan 4-2-3-1 lah, 4-3-1-2 dengan Coutinho di belakang dua striker, yaitu ada Dembele dan Depay. Di mana di sini Dembele lebih mengandalkan speednya, sedangkan Depay lebih harus mengandalkan finishing. Yang inilah yang harusnya dilakukan oleh Xavi ketimbang lu memaksakan bermain 4-3-3 yang sama sekali nggak bisa memberikan efek kepada para pertahanan Bayern Munchen. Dan kelihatan banget di sini 4-3-3-nya Barca kedodoran mengimbangi para back-back Munchen, terutama lini tengahnya pun juga sama. Nggak ada yang benar-benar bisa sebagai leader untuk bisa distribusiin bola. De Jong lagi nggak dalam performa yang bagus. Sedangkan penyambung dari tengah ke depannya Barca ini di match ini nggak ada sama sekali. Jadi Depay ini nggak ada yang supply, Dembele jemput bola sendiri, Des hilang nggak tahu kemana ya. Kalau gue bilang apa namanya, Bayern ini padahal bermain nggak dalam performa terbaiknya, beruntung juga Bayern ini udah pasti lolos, sehingga mereka nggak menunjukkan Bayern yang kita kenal ya, cuman gelontorin 3 gol lah. Kalau misalkan Bayern lagi top of performnya, ngelihat Barca pertahanannya hancur juga kayak begitu, bisa kalah 7-8-0 untuk Barcelona. Oke? Kalau ada MU yang imbang 1-1 lawan Young Boys, ini nggak bisa jadi patokan juga. Rangnick mainin pemain cadangan semua, udah pasti lolos, imbang 1-1. Dan ya, kalau gue bilang pemain cadangan MU ini setengahnya harus dirombak. Kenapa? Karena udah nggak bisa memberikan efek lagi bagi tim sekelas United ini. Kelihatan banget kedodoran semua pemain cadangannya ya. United main 4-1-4-1 ya. Kalau gue bilang pemain kayak Mata, pemain kayak siapa, Lingard, Matic, lalu si Eric Bailly, itu udah mesti dilepas. Kenapa? Karena sama sekali nggak bisa memberikan efek lebih. Dan ya, kalau gue bilang Rangnick ini di match ini ingin melihat apakah skuad cadangan United ini bisa menyamai skuad utama, dan feeling gue Rangnick nggak begitu impresif, sama sekali nggak impresif dengan pemain cadangan United. Yang kalau gue bilang lawan Young Boys yang mainnya asal-asalan aja, mereka nggak bisa berbuat banyak. Oke? Lalu ada dari grup G. Grup G ini grupnya Salzburg, Lille sama Salzburg yang lolos, Sevilla nggak lolos, Wolfsburg juga nggak lolos. Ya, ini nggak begitu menarik lah. Grup H, Juventus menang 1-0 lawan Malmo. Ya, ini juga sama. Allegri juga nggak mainin, nggak terlalu serius juga di match ini. Udah pasti main juga, udah pasti lolos juga sebagai runner up. Nggak bisa apa namanya, nggak bisa jika Chelsea. Dan ya kalau gue bilang ya Juventus lolos sebagai pemimpin klasmen, dan maksud gue udah pasti lolos juga ke 16 besar. Dia nggak peduli juga mau sebagai runner up atau juara. Dan feeling gue ya Juventus ini main hanya untuk 90 menit dapat 3 poin, bawa pulang 3 angka, juara grup. Chelsea main 3-4-3 lagi, karatan lagi, beruntung Werner lagi on fire. Karena di sini 3 gol dari Chelsea ini murni dari skill individu, kontribusinya Werner. Karena dari segi taktik, segi permainan, Chelsea ini nggak jalan sama sekali 3-4-3 ya. Mereka nggak punya DM. Si Mason Mount kerja keras,
Dan Tuchel di sini menunjukkan bahwa ya nggak seharusnya dia main 3-4-3. Mainin Barkley dengan Reece James di tengah ya sama sekali nggak impresif. Ada Saul juga. Dan seharusnya Tuchel ini harus mengganti sistem, karena lu nggak bisa juara hanya dengan satu sistem. Oke, sekian dulu.